Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah arsadakumullah, telah kita baca judul hadis yang akan menjelaskan kepada kita tentang apa yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika mereka hidup dalam suasana tidak terwadai dalam sebuah wadah, tidak terkumpul dalam satu jamaah. Kaifal amru idza lam takun jamaah. Maknahu saya ulangi sedikit. Malladzi yaf'alul muslimu fi halil ikhtilaf min qabli ayyaqal ijma' ala khalifatin. Apa yang harus dilakukan oleh setiap muslim, setiap pribadi per pribadi kita dalam kondisi terjadinya ikhtilaf. Kemarin saya angkat ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah-nya satu, Al-Qur'annya satu, uswahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu, agamanya satu. Kok ada dua orang manusia yang mempunyai predikat dengan apa yang saya terangkan di atas, berada di dalam dua kubu yang masing-masing memang mudah-mudahan tidak sampai jotosan, tapi ada sikap bersuudzon. Kalau terlalu keras saya mengatakan bersuudzon, berusaha membuat jarak
Padahal coronanya sudah, kok corona ya, membuat jarak. Ya ketemu ya assalamualaikum, waalaikumsalam. Tapi suatu ketika anak dia yang laki-laki menyenangi anak saudara yang berada di kubu lain yang Allah takdirkan perempuan. Naudzubillah min dzalik. Malah sosok itu ping telu ngiwa sumum bukmun umyu fahum la ya'qilun. Ya tidak sedramatis yang saya gambarkan, tapi ada jarak itu ada. Jadi apa penyebabnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, akan kita kaji, tapi ya sabar ya. Hadisnya panjang dan orang mengenal dengan hadis Hudzaifah. Sudah sering kita angkat ya. Satu-satunya bismillah. Satu-satunya sahabat yang kalau saya pakai bahasa yang lebih komunikatif, satu-satunya sahabat yang diberi bocoran oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ABCD-nya sahabat yang tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Allah. Rasulullah pun tahu karena diberitahu oleh Allah. Apa yang diberitahukan Allah kepada Rasulullah itu disampaikan kepada Hudzaifah. A kayak munafik, B1 kayak munafik, B3 kayak munafik, C4 kok malah beras ya. Itu munafik. Jadi ada keutamaan pada diri Hudzaifah yang keutamaan tadi tidak diberitahukan kepada al-asyrah al-mubasysyaruna bil jannah. Bukan berarti al-asyrah al-mubasysyaruna bil jannah itu berada di bawah nilai Hudzaifah ibn Yaman dalam urutan para sahabat Rasulullah. Hudzaifah ibn Yaman tidak masuk al-asyrah al-mubasysyaruna bil jannah. Abdullah, hafal enggak? Ayo, satu. Cepet loh. Tak ide-ide loh. Enggak masuk ke sana. Tidak termasuk al-mubasysyaruna bil jannah siwal asyrah. Tetapi mempunyai keistimewaan ini. A, C, E, M, L itu munafik. Dan nomor nggak diberitahu. Saya angkat ini, tolonglah antum kemecer untuk membaca sejarah para sahabat Rasulullah, sekemecer antum untuk segera mendapatkan vaksin COVID-19. Turung lah. Bodoh. Padahal KTP saya itu di sana ditulis loh ya, pekerjaan Ustadz. Saya nggak daftarkan supaya ditulis Ustadz itu, tidak. Pekerjaan Ustadz garis miring mubalek.
Mestinya kan, wah ini lansia lagi. Pak Abdurrahim apa-apa. Pak mana kudu didhisikke ya bareng-bareng wis. Sekemecer antum ketika antum lapar dihidangkan makanan yang lezat yang sesuai dengan selera kita. Betul lah, betul. Antum akan mencibir ketika mendengar nama Napoleon Bonaparte. Walah. Antum akan mencep ketika mendengar nama Churchill, Winston Churchill. Antum akan ketika mendengar nama Abraham Lincoln, Dr. Sun Yat-sen, Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, apalagi Werkudara. Oh alah Werkudara. Templek kene bis ora gelem medun lah gitu ya. Betul. Kalau istilah ini boleh saya pakai, manusia ajaib. Para sahabat Rasulullah itu. Sekitar tahun 83 ya, ada teman kantor nikah, saya beri hadiah sahabat Rasulullah, tulisan Khalid Muhammad Khalid itu siapa namanya? Khalid Muhammad Khalid 70 ya? 60 karakteristik 60 sahabat Rasulullah. Setelah itu saya pisah keluar dari kantor itu, kalau ketemu dengan dia ada perasaan kagum terwujud dalam ucapan terima kasih. Terima kasih. Saya belum menerima cerita seperti ini sepanjang hidup saya. Saya jawab itu cuma 60 orang. Sementara sisanya yang 113.940 belum Anda baca. Kalau jumlah sahabat Rasulullah itu 114.000 atau 124.000 orang. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Salah satu di antaranya sahabat Hudzaifah bin Yaman. Tolong dibaca itu ya, 60 orang, meskipun orang mengatakan ya, kurang setuju dengan bukunya Khalid Muhammad Khalid itu, silakan penulis-penulis yang lain, dan buku-buku tentang sejarah para sahabat itu sudah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Atau setidak-tidaknya kembali ya, wajib vaksinasi ketika mau naik pesawat. Mestinya dalam diri kita, wajib pada diri kita, wajib pada diri saya untuk memiliki kelengkapan tarikh Nabi Muhammad SAW. Tulisan Kiai Haji Munawar Khalil. Dibaca itu. Kalau tadi saya sebut sahabat, ini yang punya sahabat. Sampai suatu ketika saya dengan ibu, dengan anak-anak ada pameran buku di Sri Wedari kalau nggak keliru ya. Kemudian mendapati buku itu, padahal saya di rumah punya, tapi dicetak dengan kertas
koran itu, dan bukunya kurang enak dibaca. Saya beli untuk ya kelengkapan buku yang saya miliki tadi. Memang ini ditulis oleh seorang bangsa Indonesia, ya Haji Munawar Khalil. Tahunnya pun 1936. Tapi kalau saya bandingkan dengan ada terjemahan lain ya dari tulisan Al-Mubarak Furi, itu jadi Rabithah Alam Al-Islami itu mengadakan perlombaan menulis sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berpusat di Makkah. Ini kok rada sumu nggak betul? Oh. Namanya juga belum ditulis. Oh lah Pak Ali yang nggak kunci mungkin ya. Pripun Pak Warsa? Betul iso. Mboten aku dengar kok sumuk mending apa. Sama. Lah aku nang aku BMA. Ya sudah enggak apa. Kulna rujahan nama asatu haram. Ya kamu kabar. Rabithah Alam Al-Islamiyah, organisasi Islam internasional yang berpusat di Makkah itu mengadakan perlombaan menulis sejarah Rasulullah. Al-Mubarak Furi ini bukan orang Saudi, bukan orang Mesir, bukan orang Yaman, bukan orang Syria, tapi orang Pakistan. Artinya bahasa ibu mereka itu bahasa Urdu. Meskipun mereka diakrabkan oleh keluarga mereka untuk senantiasa menjadikan bahasa Arab itu bahasa yang tidak boleh diremehkan. Mendapatkan hadiah nomor 1 dengan bahasa Arab. Nah itu kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Itu kalau saya baca kok ya bukannya tidak puas ya, bukan tidak mantap. Masih lebih memuaskan bukunya Kiai Haji Munawar Khalil tadi. Mungkin belum pernah saya sampaikan. Panglima Besar Sudirman. Nah, ini saya promosikan ya. Panglima Besar Sudirman, Pangsar. Kalau jenderal besar 3 ya. Jenderal Sudirman, Jenderal Nasution, Jenderal Soeharto. Panglima Besar Sudirman. Ketika ibu kota Jogja itu pindah ke itu Jogja. Ibu kota Indonesia itu pindah ke Jogja. Ya, Bung Karno dan Bung Hatta termasuk Jenderal Sudirman juga pindah ke sana. Suatu ketika menyempatkan diri ya mengundang Kiai Haji Munawar Khalil itu untuk datang ke Jogja. Nah, antum bisa baca kalau antum mempunyai buku itu di dalam mukadimahnya. Saya pernah dipanggil oleh Panglima Besar Sudirman untuk menghadap ke Jogja. Apa isinya? Yang pertama, kekaguman beliau kepada kisah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Jenderal Sudirman ini. Yang kedua, beliau menjelaskan buku Anda ini banyak memberi inspirasi kepada saya dalam menentukan strategi perang melawan Belanda. Urung duwe tak utangi.
Ya, seingat saya begitu, tapi seandainya apa yang saya sampaikan itu kurang pas, intinya ada kekaguman beliau kepada Kiai Haji Munawar Khalil dan minta supaya diterbitkan lagi, supaya umat Islam semuanya membaca. Ini kelengkapan tarikh Nabi Muhammad. 1 Al-Quran dan terjemahan itu terus punya. 2 itu tadi ada Bulughul Maram, karena berkaitan dengan tata cara bagaimana saya harus takbiratul ihram, bagaimana saya harus ruku, apa yang saya baca ketika imam membaca Fatihah, apa yang saya baca ketika imam membaca surat, apa yang saya baca ketika saya ruku, ketika i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud dan seterusnya, sampai ketika saya salam, bagaimana cara saya berwudu dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kemudian paling tidak kelengkapan tarikh Nabi Muhammad itu paling tidak. Ya, saya tuh mau tidur sulit gitu ya. Ya sudah baca tasbih 33 kali, sudah baca tahmid, sudah baca takbir, sudah baca Fatihah, sudah baca surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, sudah baca ayat kursi, sudah baca 2 ayat terakhir Amanar Rasulu surat Al-Baqarah. Masih sulit lah. Itu biasanya untuk konco turu itu saya buka kitab itu. Secara acak saja saya baca dan malah tambah ora iso turu. Betul, saya iming-imingi itu. Ya, nek nganti ora kepengin ya kebangetan lah gitu ya. Saya baca bismillah. Ada yang mau nanyakan tentang kitab itu? Jadi yang ada di Indonesia berbahasa Indonesia itu ada Ar-Rahiqul Maktum, tadi tulisan Al-Mubarakfuri, kemudian ada kelengkapan tarikh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada tarikh sejarah Rasulullah yang ditulis oleh Ustadz Hasan Bangil Persis, ada sejarah Rasulullah yang ditulis oleh Haji Jarnawi Hadikusumo, dulu pernah menjadi ketua Pramudan, Parmusi, Partai Muslimin Indonesia, yang sekarang menjadi P3, yang ketua umumnya dipondokke sama KPK. Siapa itu? Roma Hormuzi. Ditunggangi tadi. Satu-satunya, masalah ngantur ini ya, satu-satunya kabupaten yang P3 itu menang dalam pemilihan bupati. Wallahu alam paling tidak sak Jawa Tengah, bahkan mungkin sak Jawa. Satu-satunya kabupaten yang dimenangkan oleh P3 itu kabupatennya pondoknya Habib itu, Kabupaten Jepara. Menang itu P3 menang. Meskipun dengan bukan meskipun ya, realitanya yang menjadi bupati itu dari P3, yang jadi wakilnya dari PDI. Masya Allah, berbulan madu antara Ka'bah dan Banteng. Banteng iso ngandang nang jero Ka'bah itu di Jepara. Saya untuk kesekian kalinya mengingatkan, pemilu itu tidak ada hubungannya sama sekali, babar blas dengan Islam. Tidak ada hubungannya. Dari sana
P3 bisa berakrab-akrab, saling berlirik mata. Ya bahwa mereka sama-sama bangsa Indonesia ya tidak menerangkan, tapi pijaannya, asasnya itu jelas berbeda. Dan kedua-duanya diakui sah. Pakai asas Islam, pakai asas yang lain silakan. Ketuanya P3, Masya Allah ya. Satu-satunya mungkin se-Indonesia itu ya. Wakilnya dari PDIE, dilalah kersane ngalah. Kok dilalah kersane ngalah? Sebab kokean pola. Baru beberapa bulan diampiri KPK, Kiai Haji loh itu, Kiai Haji jadi bupati, medeni banget itu ya, ditangkap KPK, otomatis yang naik menjadi bupati, yang ndelik eneng jero Ka'bah mau. Nah ini jadi memang pemilu masih jauh, tapi tolong ditoto, hati itu ditoto. Pemilu itu nggak ada hubungannya sama sekali dengan Islam, tidak ada hubungannya sama sekali dengan Islam. Bupati Sragen dulu ya, wedok dari mana itu? Ya di Sragen ya, Sragen dari Gerindra kalau nggak keliru sebelum akhirnya masuk PDI. Wakilnya laki-laki itu PKS. Loh, PKS itu kan partai berbasis Islam, iya, tapi pemilu itu tidak ada hubungannya dengan Islam. Kemarin saya terangkan di mana. 2 calon gubernur Jatim, yang satu dari mantan ketua GP Ansor Saifullah berapa? Saifullah Yusuf, NU 24 karat itu. Saifullah Yusuf dulu wakil gubernur, ketika gubernurnya Pak Dekarwo itu wakilnya dia mencalonkan. Pesaingnya itu Khofifah Indar Parawangsa yang adalah mantan ketua Muslimat. Podo-podo NU nih, podo-podo NU nih. Dan di dalam fikih Syafi'i, bukan hanya fikih Syafi'i, fikih Hambali, fikih Maliki, fikih Hanafi, semuanya mengatakan seorang wanita tidak boleh menjadi pemimpin. Kalau saya baca dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, tulisan Dr. Wahbah Az-Zuhaili, bisa jadi dia itu khalifah, kepala negara, bisa jadi amir, gubernur, bisa jadi bupati, bisa jadi wali kota, bisa jadi camat, bisa jadi lurah, bisa jadi RW, ketua RW, bisa jadi ketua RT, enggak boleh. Dua-duanya bersaing. Jawa Timur itu kandangnya NU. Mesti sing menang Saifullah Yusuf, wong kuwi lanang. Mesti kiai-kiai NU sak Jawa Timur akan melarang santri-santri mereka nyoblos gambarnya Khofifah karena dia perempuan, la yuflahal qaumu walau amrohum imro'atan. Tidak akan berjaya
suatu kaum, tidak akan berjaya suatu masyarakat, warga negara apabila mereka mengangkat pemimpin mereka perempuan. Nah, tujuannya gue dudu wong Sukoharjo ya. Entah itu kalau itu nyoblos ora itu. Ora ya. Nah kok Sukoharjo begitu? Jawabannya tidak pernah keluar dari materi yang saya sampaikan tadi. Ini nggak ada hubungannya dengan Islam. Yang menang itu bukan Saifullah Yusuf, tapi yang menang Khofifah. Padahal siapa saja yang mencalonkan diri untuk menjadi wali kota Solo tidak akan menang kalau tidak menggunakan kendaraan PDI. Sukoharjo juga begitu, Klaten juga begitu, Boyolali begitu, Wonogiri pernah kecolongan, Sragen pernah kecolongan, Karanganyar pernah kecolongan. Tapi di Jawa Timur itu tidak mungkin seseorang menjadi gubernur kalau tidak didukung oleh NU. Lah kok gubernurnya perempuan? Kok gubernurnya perempuan? Apa kiai tidak ngaji? Ora gor ngaji, apal, ora gor apal, apil. Tetapi persoalan pokoknya pemilihan umum sampai dari lurah sampai bupati, wali kota, sampai gubernur, sampai presiden, anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, tidak ada hubungannya dengan Islam. Berarti kalau antum semua menjadikannya sebagai salah satu dari inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, kecelek bojone hure. Jadi tutu gambarnya Prabowo, kampanye di stadion nggowo apa itu? Alah udah teko itu orang mudeng. Ya alhamdulillah kecilek tapi masih diberi kesempatan untuk berpikir ulang, taubat dan tidak mengulangi. Ini kok tekanan ini ya? Gak ada hubungannya, gak ada hubungannya. Dari Hudzaifah ibnul Yaman yaqulu kanan nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa kuntu as'aluhu anis syarri mukhafata ayyudrikani. Kebanyakan orang, dalam hal ini sahabat Rasulullah, bertanya kepada beliau tentang kebaikan. Tentang kebaikan, fadilah. Sholat jamaah, fadilah. Qiyamul lail, fadilah. Sholat duha, fadilah. Siam Ramadan, dan seterusnya, dan seterusnya. Sementara aku bertanya kepada beliau tentang keburukan, berangkat dari kekhawatiran saya takut akan terjerumus ke sana. Saya bertanya tentang keburukan berangkat dari kekhawatiran saya melakukan sesuatu padahal itu dilarang dan saya tidak tahu. Ini satu pola fikir tersendiri. Orang mengatakan istimewa juga boleh, tetapi yang menanyakan kepada Rasulullah tentang kebaikan lebih istimewa di antara Hudzaifah dari beberapa sahabat yang saya sebutkan tadi. Fakultu, maka saya berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin faja'anallahu bihadzal khair wa
fal ba'da hadzal khairi misar. Rasulullah, kita dulu sebelum Islam datang, sebelum Rasulullah diangkat menjadi khatamul anbiya wal mursalin, dulu kita hidup dalam suasana kejahiliahan, hidup dalam suasana kejahiliahan, dan hidup dalam suasana bergelimang dengan keburukan. Bergelimangnya tambahan saya. Jahiliyah fi jahiliyatin wasarin. Kalau jahiliyah itu berkaitan dengan sistem. Jahiliyah itu berkaitan dengan akidah dan ibadah. Berkaitan dengan akidah dan ibadah. Sementara asar, perbuatan yang bernada bahkan syarat dengan kriminalitas, itu berhubungan dengan masalah kehidupan sehari-hari. Kalau saya formulasikan dengan bahasa yang baku, jahiliyah itu berkaitan dengan masalah fitnatus subuhat. Sementara asar itu berkaitan dengan fitnatus syahwat. Orang Indonesia tidak pernah mengenal yang namanya jahiliyah. Sehingga kalau mereka berbicara tentang keburukan, dalil mereka paling banter, ujung-ujungnya mengatakan molimo. Padahal pelaku molimo itu apa saja? Molimo itu maling, maton, mendem, madat, satu lagi main. Pelaku molimo itu kalau ditinjau dengan kacamata syariat Islam masih terbuka kans bagi mereka untuk masuk jannah. Nah di sini. Sementara orang tidak melakukan molimo sama sekali, tetapi melakukan suasana jahiliyah yang dikerucutkan kepada syirik. Jannah tertutup rapat-rapat bagi dia. Nah di sini, wong ki nek wis ngedoi molimo, kata orang Jawa, mesti wong apik. Oh tidak, molimo itu memang perbuatan jahat. Molimo itu memang melanggar syariat. Tetapi innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. 48 surat An-Nisa dan 116. Dosa-dosa yang mereka lakukan karena molimo itu masih terbuka kesempatan untuk diampuni. Tapi kalau sudah musyrik, harga mati. Sehingga saya pernah lontarkan beberapa waktu yang lalu, mungkin belum di sini ya. Orang yang baik adalah orang yang tidak musyrik. Orang yang baik adalah orang yang tidak musyrik. Meskipun suatu ketika karena godaan setan dia pernah mencuri. Meskipun suatu ketika karena godaan setan dia pernah berzina. Meskipun suatu ketika karena godaan setan dia pernah membunuh orang, melakukan molimo tadi.
Orang yang baik adalah orang yang tidak musyrik. Orang yang jelek adalah orang yang musyrik, meskipun nggak pernah mencuri, meskipun nggak pernah berzina, meskipun nggak pernah membunuh, meskipun nggak pernah mendem, meskipun nggak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang lain. Atani Jibril. Satu riwayat, wa akhbaroni. Riwayat yang lain, wa basyaroni annahu man mata min ummatika la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Qultu wa in zana wa in syaraqa. Qala wa in zana wa in syaraqa. Qultu wa in zana wa in syaraqa. Qala wa in zana wa in syaraqa. Qultu wa in zana wa in syaraqa. Qala wa in zana wa in syaraqa. Datang Jibril kepada saya. Atani Jibril dan memberitahu kepada saya, sudah sering saya angkat di sini. Datang Jibril dan memberitahu kepada saya. Apa yang disampaikan Jibril kepada Rasulullah? Tentu saja atas perintah Allah. Jibril nggak akan melakukan sesuatu kecuali sesuatu itu dia lakukan karena perintah Allah. Siapa saja yang mati di antara umatmu Muhammad yang tidak musyrik, man mata min ummatika la yusyriku billahi syai'an. Salah satu di antara umat kamu mati dalam keadaan tidak musyrik, dakhalal jannah, dia masuk jannah. Dia masuk jannah. Rasulullah bertanya, bisa jadi tidak tahu. Rasulullah bertanya, bisa jadi karena ingin memberitahu kepada kita, kepada para sahabat waktu itu. Wa in zana wa in syaraka, meskipun orang yang mati dalam keadaan tidak musyrik itu pernah berzina dan pernah mencuri, saya ingat ya, itu satu elemen umat Islam di Cirebon itu mengeluarkan fatwa haram hukumnya mensolatkan orang mati dalam keadaan dihukum karena korupsi. Sementara Jibril, siapa saja yang mati dari umatmu Muhammad, dia masuk jannah. Rasulullah bertanya, wa in jana wa in syaraka, meskipun dia pernah berzina, meskipun dia pernah mencuri, meskipun dia pernah korupsi. Kalau jumlah uangnya Roma Hormuz itu cuma berapa ratus juta ya. Apa jawab Jibril? Wa in zana wa in syaraka, meskipun dia pernah berzina dan pernah musyrik. Pernah berzina, pernah mencuri. Sahabat Rasulullah pun ada yang karena berzina sampai dilempari batu dan mati karena dirajam. Saya ingat namanya siapa itu? Al-Ma'is bin Malik Al-Ansari. Ada sahabat Rasulullah yang dipotong tangannya. Ada sahabat Rasulullah yang melakukan perbuatan besar yang lain. Sekali lagi ya, kita bangsa Indonesia itu diakrabkan kepada Molimo. Tetapi oleh leluhur kita, nenek moyang kita, dengan ajarannya yang adiluhung, itu tidak pernah mengenalkan kepada kita namanya jahiliyah. Tidak pernah mengenalkan kepada kita yang namanya jahiliyah. Sehingga kita akrab dengan yang namanya jahiliyah. Karena nggak pernah berakrab-akrab dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, dan kita tidak mempelajarinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi dua, satu fitnah subuhat yang berkaitan dengan masalah akidah jahiliyah tadi. Kuna fi jahiliyatin wasan, kita hidup dalam suasana jahiliyah, sistemnya sistem jahiliyah. Ka'bah yang suci itu dikelilingi berhala yang jumlahnya 365 buah. Semua orang akrab dengan kejadian itu karena mereka pada waktu hidup dalam suasana kejahiliahan dan belum mengenal Islam. Sementara akibat dari syirik itulah molimo terjadi. Sementara orang melakukan molimo belum tentu melakukan perbuatan syirik. Karena tadi saya sebutkan ada kemungkinan begitu ya, potensi untuk bisa masuk jannah dengan terbebasnya dia dari syirik, meskipun dia melakukan dosa besar. Dan untuk masuk ke jannah itu dia harus masuk ke dalam nar dulu, mungkin sekian hari, mungkin sekian tahun dan seterusnya. Sampai di sini dulu. Iya. Minta. Kalau tadi Ustaz mengatakan mengenai wadah umat Islam, untuk apakah sebaiknya itu masuk dalam sebuah wadah umat Islam atau tanda petik? Sebentar saya interupsi. Sampaian pekan yang lalu tidak datang. Nah ini, jadi nanti kita taklim khusus ya. Sampean nggo gula teh, aku nggo tongsenge. Oh, nanti akan kita kaji ya. Ini rekosonya pengajian itu buat diabsen Pak Warso. Sing telat kan push up ngono. Bubar ya. Gitu ya Ki ya. Nanti akan kita kaji. Mukotimanya sudah masuk kepada materi, nanti akan kita kaji apa yang harus kita lakukan. Itu ya. Saya nggak mengecewakan antum toh. Insya Allah tunggu yang akan datang jangan terlambat, kecuali kalau memang ya sudah ada halangan syar'i yang lain. Yang lain. Pertanyaan Ustaz. Titip pertanyaan. Titip. Mohon dalil dalam siasah syariah jika keadaan mendesak dengan ahlul bid'ah atau bahkan dengan ahlul kufar. Butuh penjelasan dan apakah keadaan sekarang sudah mendesak atau belum? Syukran. Jawabannya sama dengan beliau. Ini baru muqaddimah juga belum, ya baru perakatan. Mudeng. Lah saya kenapa ora mudeng. Kita di masyarakat Jawa terutama sering menghaluskan kata-kata sering itu dengan mengikuti kebudayaan. Bagaimana sikap kita apabila di tempat kita atau desa kita diadakan acara tersebut? Beberapa waktu yang lalu itu ada salah seorang yang ikut taklim itu lapor kepada saya di rumah saya itu, di kampung saya, dalam rangka melaksanakan budaya yang adil. Nanti Telo Karanganyar itu diadakan acara wayangan. Ya wayangannya itu mungkin bisa diperdebatkan panjang lebar, tapi tidak mungkin ada wayangan tanpa sajen, itu tidak mungkin ya. Nah, kalau saya tidak mau urun,
oleh masyarakat itu saya akan dicabut KTP saya, gitu. Akan diusir, gitu lah. Lah iya kan pertanyaannya begitu. Dan itu sering sekali terjadi. Bahkan hanya karena tidak mau tahlilan. Tidak mau tahlilan. Dan seorang mukmin yang baik itu tahlilan paling tidak 1 hari itu 20 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lahul mulku wa lahul hamdu biyadil khair yuhyi wa yumiitu. Silakan ya. Itu wirid pagi 10 kali, wirid sore 10 kali, tapi mereka enggak mau menerima itu. Ya kesemuanya terpulang pada diri kita masing-masing. Terpulang kepada diri kita masing-masing. Bahkan suatu ketika saya masih di Baluarti itu ada tamu gitu ya, anak muda, Ustadz, saya mau nginap di rumah Ustadz 3 hari. Lah ngopo omahmu Gur? Ya dari tempat saya itu kira-kira 1,5 kilo lah. Di rumah saya itu diadakan upacara nyewu, sehingga saya tidak mungkin makan kecuali makanan dari masakan nyewu tadi, dan saya tidak berani melakukan perbuatan yang adalah bid'ah, yang adalah bentuknya upacara nyewu tadi. Begini saja, kalau antum nginap di tempat saya, antum ini orang asing, nah gitu ya, tempat saya juga tidak terlalu luas. Anda tinggal di masjid tapi sehari 3 kali makan di tempat saya, gimana? Ya senyum-senyum sambil. Saya tidak memberikan jawaban secara hitam putih, tetapi setiap kali Islam itu kita mau tegakkan, meskipun tidak berkaitan dengan nilai-nilai syirik, meskipun hanya berkaitan dengan bid'ah pun bid'ah ibadah yang tidak menyebabkan apabila kita melakukan kita menjadi kafir, mesti ada hambatan. Mesti ada hambatan. Jadi kita harus muhasabah ya, harus muhasabah. Aku ki padha-padha wong Islami, aku ki padha-padha, tetapi dalam beberapa hal saya berbeda dengan mereka, atau mungkin saya tinggal di suatu masyarakat yang mereka sama-sama Islam tapi tidak sholat. Kok tidak ada reaksi sama sekali dari mereka? Dilok ke yora, dicutak yora, didoi yora. Ada apa? Ini kita harus muhasabah. Harus muhasabah. Begitu. Lah, mau wayangan ora gelem urunan dicabut KTP-nya. Walah, kok kayak yang ngasih KTP itu siapa tuh itu? Nah, kalau dia berani menjawab ya selesai. Kalau takut, masalahnya bukan dicabutnya KTP, tapi ancaman secara psikologis dari masyarakat. Ya sudah, aku tak urunan yang paling cilik dari daftar yang nyokong. Ada yang 200, ada yang 300. Aku 1.000 rupiah, gambarnya pati murah, nah, namanya begitu. Yang lain mungkin. Kalau orang musyrik tadi kan sudah pasti masuk neraka. Lalu bagaimana dengan orang yang meninggal dunia pada saat berbuat maksiat? Bahkan pada saat orang berbuat maksiat itu kan Allah sudah tidak ada di hati mereka. Yang kita pegangi ayat 48 dan ayat 116 surat An-Nisa tadi. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan kita kaitkan dengan hadis Jibril tadi. Siapa saja yang mati dari umatmu tidak musyrik. Lah begitu. Meskipun saya harus mengulangi lagi ya firman Allah,
Subhanahu wa ta'ala yang berkaitan dengan riba, surat Al-Baqarah ayatnya 275. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatus syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba wa man ja'ahu mau'izatun mir rabbih fantaha falahu ma salafa wa amru ila Allah wa man ata fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Sudah diberitahu bahwa riba itu dosa besar dan sudah paham dan nekat mengulangi lagi, maka mereka adalah penghuni nar yang mereka kekal di dalamnya. Lu kok kekal? Ini yang pertama ya. Yang kedua surat An-Nisa Masya Allah. Ayatnya 93. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammida fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa adda lahu adzaban nadzima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, balasannya adalah jahanam, kekal di dalamnya. Kekal yang tercantum di dalam surat An-Nisa 93, kekal yang tercantum di dalam surat Al-Baqarah 275 itu kekal dalam arti sangat lama. Ini bukan pemahaman yang saya pahami dari ayat ini, tetapi pemahaman yang saya ambil dari para ulama tafsir. Yang dimaksudkan kekal di sini, kekal dalam arti sangat lama. Ya, sangat lamanya berapa lah? Kalau satu hari saja 1000 tahun. Ini bagi makanan yang masuk ke dalam perut seseorang yang berasal dari bunga uang, dari BRI, dari Bank Danamon, dari Bank Lipo, Bank BCA, Bank Tut, yang lain. Itu akhir masih sering datang, tapi saya lupa namanya, yang ngasih buku tentang riba 300 orang itu. Kalau saya suruh berdiri mesti nggak mau. Namanya siapa itu? Berkali-kali saya nemu ya. Ada yang beberapa waktu yang lalu memberikan ya brosur ya, buku kecil lah, tapi itu memang sangat komunikatif bagi saya sendiri untuk menerangkan tentang riba itu gratis yang bagi saya dengan Pak Suwanti 300 lembar ada, beliau ada sebetulnya tak akan ngadeng insya Allah ora gelem. RI itu kekal di dalamnya, kekal di dalam. Jadi bukan hanya rentenir, bukan hanya
bukan hanya orang yang meminjamkan uang nyewelasi, bukan. Tapi ya lembaga-lembaga keuangan yang ada, hatta innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bank syariah mandiri, bank apalagi, bank muamalah, bank, ternyata semuanya bank bangtut dan tidak bisa menghindari dari ramudeng bank bangtut ya. Bank bangtut tundiloi woi woso po baring blek so po braing ngentut. Begitu akhir. Jadi termasuk orang yang mati dalam keadaan berbuat maksud jelas ya. Tapi kalau kita kembali kepada 2 ayat surat An-Nisa dan hadis Hudzaifah bin Yaman, ampunan Allah Subhanahu wa taala ternyata lebih besar, ternyata lebih mendominasi kecintaan beliau kepada hambanya yang tidak musyrik dibandingkan dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Nah, seorang mukmin yang baik ya begitu. Jangan-jangan keimanan saya yang menurut perasaan saya sudah tidak terkena syirik itu masih terkena. Rasulullah pun mengajarkan kepada kita, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lama. Itu wirid pagi, wirid sore. Rasulullah pun mengajarkan kepada kita untuk memohon kepada Allah, ya Allah, aku berlindung kepada kamu untuk berbuat syirik, sementara saya tahu, dan saya mohon ampun kepada astaghfiruka lima la na'lamuhu, dan aku mohon ampun kepada kamu terhadap perbuatan syirik yang aku tidak tahu. Ini pelan-pelan ya. Jadi ada jahiliyah, ada syarr. Ada jahiliyah, ada syarr. Di sebuah negara Madinah Al-Munawwarah yang ditegakkan di sana Islam, di sebuah negara yang ditegakkan di sana syariat Islam, itu tidak mungkin ada jahiliyah, tidak mungkin ada syirik. Tetapi ada kemungkinan di sana terjadi asyar. Salah seorang di antara warganya ada yang mencuri, salah seorang warganya ada yang berzina, salah seorang warganya ada yang minum minuman keras. Meskipun itu terjadi di masa Imam Malik, orang itu terheran-heran betul. Wong mendemi kaya ngene kita. Saya bersumpah wallahi nanti kalau ada dosa yang lebih besar dari dosanya orang mendem, saya akan cerai istri saya. Kemarin saya terangkan itu dan ditanyakan kepada Imam Malik, dan Imam Malik, ya Mas ya, sampean pulang dulu, aku tak ngaji sik lagi. Sampai yang kedua sampai yang ketiga baru terjadi. Demikian. Kita lanjutkan untuk yang akan datang. Kita hidup dalam suasana jahiliyah dan syarr. Kemudian datang Allah, ya datang Rasulullah membawa Islam, menjadilah kami orang-orang Islam. Apakah setelah keindahan Islam yang tidak ada taranya itu tambahan saja, itu akan terulang dengan datangnya asyar yang kedua kali? Jawabannya insya Allah yang akan datang. Kita akhiri dengan doa kafarah majelis subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.